Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putra Naswana. Saya dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil proyek evaluasi akhir semester saya di mata kuliah Sistem Kontrol Terdistribusi, di mana saya membuat simulasi sistem kontrol cascade untuk unit reflux dan distillate product pada proses oil refinery. Oke, mungkin langsung saja untuk membuka Centum CS3000 dari Yokogawa sendiri. Sebagai softwarenya kita klik start, lalu di Yokogawa Centum kita klik system view. Nah, dari system view ini nanti untuk membuat project itu harus create new project ini. Nah, nanti diisi. Nah, nanti kita pilih yang AFS 40S ini untuk sebagai FCS-nya. Itu, tapi karena saya sudah punya project yang sudah saya kerjakan, jadi pakai project yang sudah saya kerjakan saja. Nah, ini untuk yang settingan pertama itu kita buka FCS 0101 ini. Nah, terus kita buka IOM ini. Nah, di IOM ini nanti dibuat create new node. Kalau misal belum ada node-nya, nah ini bikin node 1. Nah, isi node 1 ini itu 8 channel current input sama 8 channel current output. Kita pilih. Nah, nanti di sini tuh kita isi, kita identifikasi dulu instrumen apa aja yang digunakan. Nah, untuk di reflux sendiri kan kita perlu mengontrol temperatur dari top produk, top kolom distilasinya. Tuh nanti kita setelah terkondensasi gasnya nanti kan jadi cairan yang disimpan di drum akumulator, nanti bisa dialirkan ke reflux sama ke distillate product. Nah, untuk mengalirkan ke reflux kan itu perlu kontrol flow juga, jadi kita cascade dari temperatur yang sebagai master. Untuk loop 1 ya, loop reflux itu temperatur sebagai master, lalu flow-nya jadi slave. Begitu juga dengan level akumulator drumnya juga dikontrol, dimana level itu menjadi master dan flow-nya itu menjadi slave. Nah, kita berarti butuh temperature transmitter, lalu flow transmitter. Ini kita bedakan tag numbernya, tapi dalam satu loop yang sama, di loop 100. Lalu kita juga butuh control valve, flow control valve. Lalu juga level transmitter ini kita kasih di loop yang lain, di loop beda, di loop 200, tapi kita sebagai input. Lalu juga ada flow transmitter 201, lalu juga ada FCV 201 sebagai control valve. Setelah itu kita buka function block ini, kita buka DR001, dimana ini tuh untuk diagram blok sistem kontrolnya. Nah, ini saya ada dua loop. Yang pertama itu loop reflux kan tadi. Nah, nanti temperature transmitter yang ada di top kolom distilasi itu memberi input kepada temperatur indikator current controller, yang nanti di mana outputnya atau manipulate variable-nya itu sebagai set variable dari FIC. Nah, ini juga memberi input FT. Nah, nanti MV-nya itu dari FIC ini ke FCV, manipulate variable-nya. Jadi ini tuh mendapat set variable dari sini TIC. Jadi MV-nya TIC itu sama dengan SV-nya FIC. Itu konsep cascade control. Lalu juga untuk yang level juga sama. Di sini tuh saya pakai LIC 200. Nanti MV-nya itu menjadi SV dari FIC yang akan mengatur bukaan valve untuk
mengatur level. Jadi nggak langsung temperatur dikontrol langsung kontrol valve, tapi ada flow indicator control ini, jadi lebih responsif nanti untuk kontrolnya. Begitu juga dengan level, jadi nggak langsung dari level ke kontrol valve gitu, tapi lewat flow indikator dulu sebagai lebih bagus responnya. Ini untuk loop 2, loop distilled product control. Nah, di sini juga kita bisa atur range-nya kedua kali. Nah, ini misal satuannya kita pakai derajat Celcius. Dan ini range-nya misal saya pinginnya 0 sampai 200. Ini juga sama. Nah, ini 0 sampai 100 liter per menit. Range dari flow-nya. Ini juga drumnya itu saya kasih 0 sampai 2 meter untuk range-nya seperti itu. Untuk membuat itu ya di sini semua. Kita untuk controller pakai PID, untuk ya yang input output pakai PIO seperti itu. Oke, next kita tutup FCS 01, kita buka HIS 0614, kita buka configuration. Nah, ini trend akuisisi untuk melihat trennya. Ketika kita preset variabel apa nanti trennya gimana, kita klik properti dulu. Nah, ini kita sampling tiap 1 detik, lalu formatnya itu continuous juga dan rotary type. Kita setting dulu propertiesnya. Nah, di sini kita bedakan loopnya, ada yang di grup 1, ada yang di grup 2. Di grup 1 ini loop 1, loop reflux. Nah, ini ada TIC 100 PV, TIC 100 MV, TIC 100 SV, FIC 100 PV, FIC 100 MV. Kenapa saya nggak menulis FIC 101 SV? Karena ya itu sama saja dengan TIC 100 MV. Jadi kan MV nya dari temperatur itu nanti sebagai set variabelnya FIC. Itu juga dengan LIC, ini di grup 2, di grup 2 sama seperti itu. Lanjut ke window. Nah, ini CG001 ini sebagai rak controllernya kita buka. Nah, ini kita atur, ada 4 kan, ada 4 kontrol. Kita klik aja di sini, terus kita kasih nama FIC 100, FIC 101. Nah, ini rak controllernya nanti bisa kita atur. Nah, yang paling penting ini HMI nya, ini yang menjadi tantangan, cukup susah, butuh kesabaran. Nah, di GR01 ini kita buat HMI nya. Untuk punya saya sendiri seperti ini, saya sesuaikan dengan PNID yang sudah saya rancang. Nah, jadi ya nanti flow-nya itu ya ini kan, ketika dipanaskan sesuai, ketika dipanaskan kan distilasi itu pemisahan minyak bumi dengan memperhatikan titik-titiknya, dibedakan titik-titiknya. Ketika titik-titik yang paling tinggi nanti kan menjadi gas. Nah, gas di sini itu dicairkan melewati kondenser, ada perpindahan panas, nanti masuk ke akumulator drum. Nah, ini nanti dialirkan untuk reflux. Nah, reflux sendiri bertujuan untuk ketika ini terlalu tinggi temperaturnya, nah ada beberapa cairan yang cairan dari hasil yang tadi di cairan tadi itu dikembalikan ke top kolom distilasi untuk memurnikan hasil, dan itu lebih bagus lah hasilnya, makanya diperlukan reflux. Tapi kita harus kontrol. Nah, itu enggak, kalau misal dari temperatur transmitter langsung ke kontrol valve itu juga bisa, tapi lebih baik responnya itu pakai cascade seperti ini. Jadi kita atur flow, kita lihat flow-nya, nanti flow-nya yang diatur oleh kontrol valve. Begitu juga dengan akumulator. Nah, dari sisi sini nanti juga ada beberapa yang ketika sudah murni gitu, itu dialirkan ke distilled product, langsung dialirkan ke tank yang lain yang itu produk. Nah, ini kita atur level untuk mengatur level dari ini itu juga tidak perlu dikontrol. Nah, itu harus melihat, misal kita langsung dari level transmitter ke controller langsung ke LCV misalnya, itu juga bisa, tapi kurang responsif, sehingga kita pakai cascade di sini seperti itu. Nah, ini untuk membuat seperti ininya itu manual, tapi untuk diagram blok
atau kayak part-part ini ada semua di sini. Nah, ini kalian cari saja, ada semua yang kita inginkan. Terus untuk membuat instrumen ini manual. Terus ya ini di sini ada namanya itu di sini tuh untuk menampilkan nilai nanti ketika disimulasikan. Ini namanya proses data karakter. Nah, ini kita settingkan numerical value, terus nama digit integernya 3, terus komanya 2 gitu. Nah, ini nanti kita atur mau kita tampilin apa. Misalnya ini FWC 11 PV untuk melihat PV flow-nya berapa. Di sini bukaan valve-nya. Ini nanti nilai temperaturnya. Nah, untuk yang kotak-kotak ini itu namanya touch target. Target itu dia di sini, dari sini. Nah, itu kita sesuaikan saja. Ini nanti kalau kita mencet itu nanti bisa masuk ke mode tuning. Nah, ini kita ganti ke tuning dulu, sama parameternya diganti sesuai kontrol apa yang dipakai. Mungkin itu saja. Nah, kita lanjut ke test function. Kita uji apakah sudah benar konfigurasi dan program saya. Kita oke, test function oke. Terus kita tunggu. Ini memang cukup lama, jadi bisa ditunggu saja untuk function karena simulasi ya, jadi cukup berat. Nah, ketika ada suara berbunyi seperti ini tuh bagi FCS simulasinya sudah mulai bisa digunakan, tapi kita tunggu dulu sampai komplit. Ini belum komplit. Oke, test functionnya. Nah, ini udah komplit. Nah, setelah itu ketika udah hijau kita buka ini name, kita buka yang rak kontrolnya dulu, CG0001. Nah, di sini itu sudah ada semua kan, berarti sudah benar konfigurasinya untuk yang CG. Nah, untuk cascade itu konfigurasinya yang sebagai master itu modenya auto. Kita klik ini, oke. Terus untuk yang slave itu modenya cascade. Itu juga dengan yang ini master itu auto, yang slave itu cascade. Seperti itu. Nah, ini nilai responnya sudah mulai berubah mengikuti SV. Nah, di sini kita bisa beri SV. Nah, ini settingan saya terakhir SV-nya 100. Jadi sudah mulai naik. Terus ya SV-nya ini itu sama dengan MV-nya TIC. SV-nya FIC. Ini juga ini saya setting 1,5 meter gitu. Nah, untuk melihat HMI-nya di mana, kita bisa buka grafik ini. Nah, ini udah ada semua grafiknya. Nah, ini ketika sudah diberi SV ini akan naik dia sampai 100 nanti. Ini juga akan naik ke 1,5 meter. Nah, ini kita bisa buka TIC sama FIC sama LIC. FIC, nah kita buka TIC dulu. Nah, kita beri SV misal berapa, 100 gitu. Nah, untuk mengatur PID juga di sini ada semua. Nah, ini naik ya perlahan. Nah, untuk mengatur PID itu bagusnya itu dari slave dulu. Misal dari slave dulu kita atur PID-nya, bisa menggunakan metode hitungan atau juga trial error, baru nanti yang masternya di.
Nah, untuk melihat trend line itu kan kita bagi dua grup tadi, kita buka. Nah, ini yang grup 1, ini dari TIC yang reflux control. Nah, ini sudah mulai naik, PV nya sekarang 90. Terus untuk yang grup 2 kita klik lagi trend. Nah, ini untuk yang grup 2 sekarang PV nya sudah 1,5. Ini sisa yang kemarin, ini yang sekarang. Nah, ini ada overshoot, itu nanti bisa diatur PID nya. Nah, ini sudah mencapai target yang diinginkan. Jadi kesimpulannya itu dari software ini tuh kita bisa melakukan simulasi sistem kontrol, baik mau open loop, close loop, cascade. Nah, itu bisa semua di sini dan itu bagus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.